Oke, kita lanjut lagi. Reaction kita. Yes. Jadi ajaib misalnya, Indonesia begitu banyak universitas, tapi hanya satu dua yang mengajarkan filosofi, junto metafisik, junto tarekat, junto akal budi. Ini udah betul nih, panca budi, Universitas panca budi. Gabungan antara panca indera dan budi. Panca indera itu yang tangible, yang saya bisa pegang. Panca indera itu membuat saya terhubung dengan realitas. Itu fungsi panca indera tuh. Budi membuat saya terhubung dengan yang metafisik. Bagaimana mengatakan kata budi itu? Dalam filsafat Yunani namanya reason, akal budi, pure. Yes, jadi memang betul ya. Tidak banyak universitas yang mengajarkan filsafat ya. Karena ya ini karena memang tidak harus juga ya. Karena pengertian begini, tidak semua jadi filsuf. Kalau semua jadi filsuf nanti repot. Tapi begini, filsafat itu bukan bukan upaya menjadi filsuf. Filsafat itu mata kuliah yang atau mata pelajaran yang mengajarkan metode berpikir. Barangkali itu yang dimaksud oleh orang pikir. Jadi banyak sekali orang yang diajarkan teknik teknik menggunakan alat, teknik menggunakan barang, mati, sistem dan seterusnya, tanpa diajarkan cara memperbaiki sistem, tanpa mengajarkan cara untuk berpikir secara radikal bahwa sistem itu harus dirubah, harus mengikuti zaman, tanpa diajarkan cara yang berpikir metodologis yang tidak hanya bekerja seperti robot. Kita kalah sama robot hari ini gitu. Hanya saja bahkan robot itu AI itu AI AI ada atau AI akal akal apa namanya AI itu akal imitasi kata Kompas, dia lebih pintar dari kita sekarang itu. Kenapa? Walaupun imitasi gitu ya, dia mencaplok sana kemari pikiran orang, bahkan dia bisa berkembang sendiri. Itu luar biasanya AI itu, dan kita banyak kalah di situ karena dia tidak bisa lupa, kita bisa lupa. Nah, perbedaan kita seharusnya pada metode berpikir. Kita memungkinkan membuat metode sendiri, kita memungkinkan menganalisis di luar di luar logika matematiknya apa AI itu, yang jika tambah satu tambah satu adalah dua, kita memungkinkan untuk menjawabnya lima dengan alasan tertentu yang logis tentunya. Reason. Tapi di dalam Islam ada sesuatu yang melebihi reason. Orang Eropa tahu tentang beda antara reason dan passion. Reason artinya kalkulasi di dalam kepala, komputasi itu. Passion artinya memanfaatkan rasa batin kita itu. Masalahnya sekarang bagaimana menghubungkan antara reason dan passion? Islam punya istilah yang unik, namanya kolbu. Jarang ini saya lihat Rocky Gerung Islam. Dia mengaku bahwa ada Islam, mungkin dia mempelajari betul ya. Kita mungkin bahkan orang Islam sendiri tidak apa itu kolbu. Banyak orang juga mengatakan kolbu itu adalah itu hati yang bentuknya dia di bawah apa itu bagian sebelah kanan itu ya. Ada yang mengatakan kolbu itu adalah jantung, padahal kolbu itu reason, berpikir atau pikiran sekaligus mampu merasakan. Kalau dikatakan kolbu itu jantung, ya keliru. Kalau dikatakan kolbu itu yang berfungsi sebagai menyerap racun, ya itu salah juga. Kolbu itu bukan hati, kolbu itu reason. Kalau disebut otak, ya salah lagi, tambah salah lagi. Jadi kolbu itu metafisik, pemaknaannya ada di dalam diri manusia, tidak ada fisiknya gitu. Dia kolbu. Kalau disebut segumpal darah, ya segumpal darah itu hanya peristilahan saja, bahwa kita itu sebelum kita lahir di muka bumi, kita berada di dalam kandungan ibu. Materi pertama kita adalah segumpal darah.
itu yang dimaksud segumpal darah itu atau benih ya. Kolbu itu semacam getaran yang memberi sinyal bahwa ya passionmu itu tidak cukup kalau tidak diolah dengan reason. Reasonmu tidak cukup kalau tidak membaca kata batin itu. Jadi epistemologi Islam lebih lengkap sebetulnya. Ada batin, ada akal, dan ada kolbu. Pertanyaan. Jadi kalau saya pahami apa yang dimaksud oleh Rocky itu, bahwa kolbu itu dia check and balance antara akal dan batin, dia penghubung itu. Terkadang batin juga tidak selalu benar, karena batin itu juga bisa berasal dari konstruk perasaan, konstruk pengalaman, konstruk pengetahuan. Sementara pikiran itu pasti pengalaman, yang dia itu sifatnya matematis, diisi keluar begitu, diisi keluar begitu. Tapi kalau batin itu bisa menolak. Tapi kolbu itu memeriksa kedua-duanya. Unik. Saya juga harus pelajari ini, menarik ini. Pertanyaannya, kolbu datang dari mana tuh? Saya bisa tahu isi kepalanya dengan membedah cognitive science, neuroscience, untuk melihat listrik yang ada di kepalamu itu menghasilkan keadilan atau menghasilkan korupsi. Hanya dengan membedah bagian amigdal mana yang berhenti memproduksi elektron sehingga listriknya berubah tuh. Itu ampun. Kok bisa tahu semua istilah itu loh? Dari mana Rocky Group ini? Ya kita lanjut ya. Adalah bagian fisik dari otak. Tapi ada bagian yang non fisik namanya mind, namanya reason, yang hanya bisa kita lihat di dalam pertengkaran. Oh, dia pakai otak, bukan dia pakai otak fisiknya, tapi pakai rasional, naratif, metode berpikir atau rasional naratif. Ya. Jadi bagus sekali di sini. Saya menerima semacam sensasi bahwa ada universitas yang mau memasukkan mata kuliah filsafat sebagai kurikulum dasar. Filsafat membantu kita membongkar banyak hal. Radikal episteme di situ, radikal thought, radikal justice. Jadi Pak Profesor Kadirun Yahya memulai semacam upaya untuk membongkar secara radikal. Dan memang tugas universitas adalah meradikalkan segala hal. Apa artinya meradikalkan? Demonstrasi bukan. Meradikalkan adalah mencari sesuatu penjelasan, the whole explanation, the last argument di dalam pikiran, itu namanya radikal tuh. Ya. Bagus, terima kasih Pak Rofi sudah menjelaskan. Jadi banyak orang juga menganggap radikal itu lebih kepada tindakan ya, radikalisme, perubahan, revolusi dan seterusnya. Itu disebut gerakan-gerakan radikal. Tapi sebenarnya radikal yang dimaksud itu adalah cara berpikir. Taraf berpikir kita itu harus masuk kepada taraf radikal. Agar apa? Agar kita mampu mengkonstruk permasalahan, mampu membedah, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan kalau kita mampu menyelesaikan masalah itu dalam pikiran, maka akan diimplementasikan di dalam bentuk aksi nyata. Sampai ke radiksnya, sampai ke akarnya. Itu maksudnya. Apakah Jokowi berpikir sampai ke akar? Ya, akar keluarganya. Ya. Ya, saya tidak komen soal itu. Lanjut. Bukan akar tentang keadilan. Sampai sekarang setiap malam ada 19, mungkin sekarang 20 juta manusia Indonesia hidup di dalam kelaparan. Hidup tanpa makan malam. Siapa mereka? Pasti kebanyakan adalah perempuan. Karena si perempuan, ibu-ibu, dia kalau ditanya udah makan belum? Udah. Padahal dia belum makan. Dia ingin yang makan lebih dahulu adalah suaminya, anak-anaknya tuh. Jadi kemampuan empati kita, sementara 2 hari yang lalu sampai seluruh bandara Indonesia jalan-jalan tol, terima kasih Pak Jokowi.
Oh, itu dibuat oleh rakyat. Mana ada rakyat yang kelaparan mampu membuat baliho setinggi-tinggi Monas itu. Iya, iya, logikanya bagus ya. Rocky Gerung itu keren sekali logikanya, tidak hanya masuk akal tapi berani ya. Memang betul, ketika Jokowi turun dari pangku jabatannya ke presidennya, banyak orang yang mengucapkan terima kasih, membuat baliho di mana-mana. Sementara kontrasnya di dalam realitas kita, realitas kehidupan kita, banyak orang kelaparan. Bagaimana mungkin orang kelaparan membuat baliho? Tidak mungkin, secara logika itu tidak bisa. Itu paradoks sekali. Seharusnya kalau masyarakat yang lapar itu membuat ucapan terima kasih, tidak menggunakan baliho. Ya, baliho yang di banner-banner, tapi tulisan tangan barangkali, cat juga butuh modal gitu. Daripada beli cat kan mending beli nasi kan, mereka yang tidak bisa makan malam. Yes, logiknya begitu. Artinya balihonya seragam dan bersih, bagus, mahal. Siapa yang buat itu? Ya Jokowi sendiri. Dia Bahkan sebelum turun Jokowi juga pencitraan ya, dalam pengertian ini, tapi saya mengeluarkan istilah itu ya, pencitraan ya. Ya, bahkan dia turun pun mengeluarkan modal untuk mengucapkan terima kasih pada dirinya sendiri. Orang gila mana yang buat kayak gitu ya? meminta terima kasih dengan cara mobilisasi itu. Terima kasih itu datang dari nurani. Terima kasih datang dari senyum tulus dosen-dosen. Terima kasih datang dari penghargaan masyarakat sipil. Itu nggak ada. Saya nggak lihat satu poster. Kemarin saya keliling Jawa 2 hari lalu. Yang ditulis oleh rakyat dipasang di atas pohon atau diselipkan di bambu. Nggak ada. Yang ada adalah baliho ucapan yang mewah dicetak. Dari mana? Itu adalah uang rakyat. Jadi Jokowi menyuruh aparatnya untuk berterima kasih pada dia, lalu dia senang sendiri. Itu namanya penipuan in optima forma. Penipuan optima forma. Iya ya. Saya tidak pernah berpikir sampai di situ ya. Tapi masuk akal, kalau itu benar ya. Jadi kita dipimpin oleh presiden yang ya, gila sejak awal ternyata. Jadi sekali lagi kita mau balikkan tema ini. Bagaimana melawan Indonesia yang cemas? Kita cemas karena di dalam 5 bulan ini kita tumbuh di dalam suasana deflasi. Deflasi artinya harga barang jadi murah. Oh, kenapa kok kita cemas kalau harga barang murah? Ya kita simak nanti setelah yang satu ini. Terima kasih.